Aku menyetop sebuah angkot lalu masuk ke dalamnya. Hatiku begitu nyeri saat kembali mengingat semua hinaan mereka tadi, hingga tak kusadari jika menaiki angkot yang salah. Sepanjang perjalanan aku hanya diam, membiarkan diri tetap berada dalam angkot ini. Entah mengapa, rasanya ingin pergi sejauh mungkin, meninggalkan semua nasib buruk ini. Angkot ini terus melaju. Rasanya aku mengingat jalan ini. Jika tidak salah, ini adalah arah menuju ke rumah Pak Lukman. Seakan ada sesuatu yang menuntunku. Aku pun meminta pada supirnya untuk berhenti di depan sebuah rumah mewah. Aku menatap bangunan rumah yang ada di balik pagar besi ini. Dengan tubuh gemetar, terdengar suara seorang penjaga rumah yang menyapa, lalu datang menghampiriku dan menanyakan keperluanku. "Ada yang bisa dibantu, Mbak?" Ia bersikap ramah karena sudah mengenaliku sebelumnya. "Aku ingin bertemu Mas Rangga," ucapku gemetar. "Tunggu sebentar," ujar penjaga itu, kemudian membuka pintu pagarnya. Kulangkahkan kaki masuk ke dalam, namun langkahku tiba-tiba terhenti saat menatap pintu utama rumah ini. "Bapak, semoga ini keputusan yang tepat. Maaf jika sebelumnya aku telah mengabaikan wasiatmu," bisikku pelan. Gerimis mulai turun saat ujung jariku menekan bel rumahnya, kemudian berbalik menyambut datangnya hujan. Aku sengaja berdiri menikmati guyuran gerimis ini, seakan ingin menutupi rasa nyeri dan sakit hatiku. Ya Allah, hapuslah semua air mataku dan ubahlah nasib buruk ini, doaku dalam hati. Seorang pria sudah berdiri di hadapanku ketika aku membalikkan badan. Tubuhku masih gemetar dan lututku tiba-tiba lemas ketika pandangan mata kami bertemu. Rasanya ingin menangis, namun aku malu jika harus menangis di hadapannya. "Zia, ayo cepat masuk. Kau bisa sakit terkena air hujan malam-malam begini," ucapnya memohon. Aku diam tak bergeming sambil menatapnya tanpa berkedip. Untuk beberapa saat ku pejamkan mata. Rasa sakit hati dan nyeri yang masih tersisa akhirnya membuat sebuah keputusan yang selalu ku hindari selama ini. Sebuah keputusan yang kuharap akan mengubah hidupku. "Ayo Zia, cepat masuk ke dalam. Tubuhmu sudah basah." "Mas," panggilku lirih. "Bicara di dalam saja. Ayo." Kembali ia mengulang ajakannya. "Tunggu Mas. Aku datang kemari dengan maksud untuk menagih hutang dan janji Pak Lukman pada almarhum bapakku. Demi membebaskan papamu, aku menerima perjodohan itu dan bersedia menikah denganmu," ucapku lirih sambil menyeka air mata yang sudah tak mampu lagi kutahan. Laki-laki itu memandangku dengan sorot mata tanya. Tak lama, setengah berlari ia menghampiriku dan merangkulku, menutupi tubuhku agar tidak terkena siraman air hujan. "Ayo cepat masuk ke dalam Zia. Kau bisa sakit jika terlalu lama terkena air hujan." Aku menepis tangannya, lalu berjalan cepat menuju teras rumahnya. "Kau baik-baik saja Zia?" tanya Mas Rangga ketika kami berdua sudah berdiri di teras rumah. Aku diam, hanya anggukan kepalaku saja yang menjawab pertanyaannya. Air hujan mulai mengguyur deras, membuatku sedikit menggigil kedinginan. "Ayo cepat masuk ke dalam Zia. Kau harus mengganti pakaianmu. Kau akan sakit jika terlalu lama memakai pakaian basah itu." Aku melirik pakaianku. Yang dikatakan olehnya memang benar. Pakaianku sudah basah sebagian karena siraman air hujan tadi.
seorang pelayan datang membawakan segelas teh hangat dan menaruhnya di atas meja ketika aku dan Mas Rangga sudah duduk di sofa tamu rumahnya. "Bi, tolong bawakan handuk kering ya, dan juga tolong siapkan kamar tamu," perintah laki-laki itu pada pelayan rumahnya. "Minumlah dulu tehnya, Zia, supaya badanmu hangat," katanya, sambil menggeser gelas itu ke hadapanku. "Terima kasih," jawabku cepat, lalu mengambil gelas itu. "Di mana Pak Lukman? Aku ingin bertemu dengannya," tanyaku. "Papa ada di rumah sakit. Sudah 2 hari ini dirawat," balasnya. "Pak Lukman sakit?" tanyaku lagi. "Iya, hanya penyakit darah tingginya saja yang kambuh. Tak apa-apa. Dokter bilang besok sore sudah boleh pulang," jelasnya. "Syukurlah, aku senang mendengarnya," ucapku tulus sambil meletakkan gelas. "Lebih baik kau ganti dulu pakaianmu dan beristirahatlah. Nanti jika sudah merasa lebih baik, kita akan bicara," ucapnya, sambil meminta seorang pelayan untuk mengantarku ke kamar tamu rumah ini. "Iya," sahutku pelan. Aku naik menyusuri anak tangga, mengikuti langkah pelayan yang berjalan di depanku. Tak lama, ia membuka pintu sebuah kamar dan masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untukku, lalu menyalakan lampu kamar ini. "Ini kamarnya, Mbak, dan Rangga pesen, katanya kalau Mbak perlu sesuatu bisa panggil pelayan saja," ucapnya, lalu pamit meninggalkanku. Kamar ini lebih luas dan lega daripada kamarku di rumah. Pandangan mataku langsung menyapu ruangan ini. Ada sebuah lemari kayu jati yang berisi pakaian ganti pria dan wanita. Di dekat pintu masuk, sebuah LED TV yang menempel di dinding kamar dan juga ranjang double bed yang berada di tengah ruangan. Aku mengambil sebuah piyama dari dalam lemari ini, lalu mandi sebentar, membuang sisa air hujan yang menempel di tubuhku dan mengganti pakaianku dengan piyama ini. Baru saja selesai sholat dan melangitkan banyak doa kepada sang pemilik hidup, pintu kamarku diketuk seseorang. Segera saja kulipat mukenaku dan bergegas membuka pintunya. "Maaf, saya diminta dan Rangga mengantar Mbak Zia ke ruang makan," ucap seorang pelayan ketika pintu kamar ini terbuka. Aku mengangguk dan mengikuti langkah pelayan itu menuju ruang makan. Kulihat Mas Rangga sudah duduk di meja makan itu, memandang ke arahku. "Duduklah Zia, makanlah dulu." Hidangan di atas meja ini sungguh menggugah selera makanku. Aku memang sudah lapar selepas pergi ke pemakaman tadi siang. Aku memang belum makan apapun. "Ayo makanlah." Ia mengambil nasi dan beberapa lauk ke atas piringnya. Aku hanya mengangguk saja, lalu menyendok nasi ke dalam piringku berikut lauknya. Kami makan dengan diam. Tak ada pembicaraan apapun. Selama kami menyelesaikan makan malam, di ruang makan ini hanya dentingan sendok saja yang sesekali mengusir kesunyian di antara kami. Karena lapar, aku menghabiskan semua yang ada di atas piringku. Kulirik, ia juga sudah selesai. Tak lama ia berdiri menghampiriku. "Kau sudah selesai? Bisa kita bicara sebentar?" tanyanya. Aku mengangguk pelan sambil mengusap mulutku dengan serbet. Tak lama, aku pun mengekor di belakangnya, mengikuti langkahnya. Ia mengajakku masuk ke sebuah ruangan yang berisi satu set meja kerja, laptop, dan sebuah sofa panjang. 3 buah lemari kaca besar dengan buku-buku yang tertata rapi di dalamnya juga menghuni ruangan ini. "Ini ruang kerjaku dan Papa," ucapnya, seolah tahu isi kepalaku. "Duduklah." Aku pun duduk di sofa. Ia menggeser kursi yang ada di depan meja itu, lalu duduk
berhadapan denganku. Apa yang terjadi padamu, Zia? Aku diam sejenak, menarik nafas panjang. Ia masih memandangku, menunggu jawaban dariku. Belum sempat aku menjawabnya, ia kembali mengajukan pertanyaan yang lain. Beberapa kali kau menolakku dan pernikahan ini, lalu tiba-tiba sekarang kau bilang menagih hutang papaku dan menyetujui pernikahan kita. Apa ada hal yang tidak ku ketahui hingga membuatmu mengubah keputusanmu, Zia? Tanyanya langsung padaku. Iya mas, jawabku menunduk. Ia menghela nafas, lalu mengusap wajahnya. Aku bisa merasakan jika tatapan matanya saat ini menatapku iba. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu, Zia? Aku mengangkat wajahku. Pandangan mata kami bertemu. Sedetik kemudian, aku membuang pandanganku ke arah lain. Apa kau harus tahu, mas? Aku harus tahu, Zia. Sepanjang aku mengenalmu, kau bukan seorang gadis yang gampang menyerah. Kau juga bukan gadis yang bisa mengubah keputusan dengan cepat. Aku yakin ada sesuatu hal yang membuatmu terpaksa mengambil keputusan ini, sahutnya. Iya, kau benar mas, jawabku pendek. Zia, aku tak ingin mempermainkan sebuah pernikahan. Sampai sekarang, aku sangat menyesali perbuatanku padamu di malam itu. Awalnya mungkin pernikahan ini terjadi karena keinginan papaku. Tapi ia memutus perkataannya, lalu kemudian memejamkan matanya. Aku masih menatapnya, menunggu ia menyelesaikan kalimatnya. Tapi tanyaku tak sabar. Tapi aku tak ingin nantinya melihatmu menjalani kehidupan pernikahan ini karena keterpaksaan, Zia, ucapnya. Aku tersenyum, lalu menggeleng pelan. Aku tahu apa yang kulakukan, mas. Aku juga ingin membicarakan hal ini denganmu, karena kau yang sudah memulai percakapan mengenai hal ini lebih dulu. Baiklah, akan ku pertegas. Jujur saja, aku masih takut denganmu. Aku juga masih trauma akan kejadian malam itu. Setiap kali melihatmu, kau benar. Memang ada hal lain di balik keputusan ini. Dan aku ingin kau tahu alasan di balik keputusanku ini. Aku tak akan berbohong dan menutupinya darimu. Mata itu semakin dalam menatapku. Ada rasa getar di dalam hati saat ia menatapku seperti itu. Tadi siang aku bertemu dengan Tante Mira dan Vira, ibunya Mas Bima dan calon istri yang dipilih kedua orang tua Mas Bima untuknya. Mereka berdua, aku memejamkan mataku. Rasa sesak di dalam dadaku kini kembali saat mencoba kembali mengingat kejadian tadi siang. Lanjutkan, Zia. Aku ingin tahu. Mereka berdua habis-habisan menghinaku dengan perkataan yang tidak bisa kulupakan. Aku mulai menceritakan detail kejadian tadi siang padanya. Hingga tanpa kusadari, air mataku mulai jatuh. Ia mengambil sehelai tisu yang tergeletak di atas nakas, lalu menghapusnya. Untuk sesaat, aku hanya bisa memejamkan mataku. Kubiarkan saja ia menyekanya. Kau tak akan menangisi hal ini lagi, Zia. Aku berjanji padamu. Jika memang harta yang membuat pandangan mata mereka silau, maka akan kubuat kau lebih bersinar dan akan kujadikan kau seseorang yang berbeda, hingga akhirnya mereka berdua akan menyadari siapa sebenarnya dirimu. Aku menunduk dalam. Sekilas masih kulihat kedua tangannya berusaha ingin memelukku, tapi tak lama kemudian ia berdiri. Kita akan menikah, Zia. Tapi bolehkah aku meminta satu hal darimu?
Apa mas? Jawabku terisak. Setelah kita menikah, aku ingin kau belajar menerimaku. Setidaknya di depan papa dan mbak Soraya. Jangan perlihatkan kebencianmu padaku. Ia kembali memandangku. Sejujurnya, aku tak menampik pesonanya. Laki-laki berusia 28 tahun ini memiliki paras yang menawan. Ia juga tinggi dan memiliki berat tubuh ideal, bahkan kulit yang bersih. Tak heran jika ia sampai dijebak seorang wanita di malam itu. Baik, aku akan berusaha. Tapi aku juga meminta satu hal darimu, Mas. Katakan, apa itu Zia? Jangan menuntut kewajiban seorang istri dariku, karena aku tak bisa melakukannya. Aku harap kau bisa menerimanya dan tidak memaksa atau mempermasalahkan hal ini di kemudian hari, tegasku. Ia tersenyum saat mendengarnya. Lalu ia memberikan jawaban yang membuatku tak akan bisa mundur dari pernikahan ini. Aku menerima persyaratanmu, Zia. Kau yang akan menentukan tanggal pernikahan kita. Perkataannya sukses membuatku membulatkan mataku padanya. Tak lama ia mendekat. Masuklah ke kamarmu dan beristirahatlah, ucapnya. Aku pun bangkit dari sofa ini, mulai melangkahkan kaki meninggalkan ruangan ini. Bapak, kuharap kau bahagia karena aku sudah memenuhi keinginan terakhirmu. Aku akan membuktikan pada mereka jika seorang penjual gorengan keliling bisa sukses, dan pada saat itu tiba, akan kulempar kembali semua hinaan mereka padaku. Geramku dalam hati. Bersambung.